Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut karangan Santo Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi saudara dan saudari terkasih. Kita pada hari ini, ataupun lebih tepat lagi pada minggu ini, sudah memasuki minggu kedua musim Prapaskah. Dan Tuhan pada hari ini ingin mengingatkan kita tentang hadiah ataupun pemberian anaknya kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Sesungguhnya musim Prapaskah ini adalah musim keberkatan bagi kita semua. Kita kembali kepada Tuhan, masuk kembali ke dalam rahmat cinta kasih-Nya. Saat pertobatan, kita bersama melalui doa, puasa, dan sedekah. Saudara dan saudari sekalian, musim Prapaskah ini bukannya hanya bertujuan semata-mata untuk kesempurnaan, tetapi adalah juga kelanjutan. Seperti Abraham, walaupun umurnya sudah lanjut, dia masih tekad untuk bersama dengan Tuhan dalam perjalanan imannya, karena Tuhan telah menjanjikan keberkatan kepada dia.
Dalam pembacaan pertama, kita diberitahu tentang Abraham yang telah diuji oleh Tuhan untuk menyembahkan anaknya yaitu Ishak sebagai korban. Ini merupakan satu ujian yang paling besar bagi Abraham. Secara lahiriah manusia adalah sangat sukar untuk dituruti. Apatah lagi setelah sekian lama menunggu seorang waris hanya untuk dikorbankan. Apakah Tuhan mahu umat kesayangannya ini, yaitu Abraham, untuk mengorbankan anaknya sendiri? Ini adalah sungguh tidak boleh diterima oleh pemikiran manusia. Walau bagaimanapun, di dalam kisah ini, Tuhan tidak sama sekali bertujuan untuk menyuruh Abraham berbuat demikian. Kisah ini memberitahu kita tentang iman Abraham yang walaupun dicoba dengan hebat, tetap setia kepada Tuhan. Ini adalah kabar gembira yang disampaikan dalam kisah ini. Oleh itu, Allah berfirman kepada Abraham, Tuhan memberkatinya secara berlimpah-limpah kerana imannya. Segala berkat akan turun ke dalam kehidupan Abraham dan kepada semua keturunannya. Saudara dan saudari sekalian, kita adalah juga keturunan Abraham, dan kerana itulah kita menerima berkat daripada Tuhan. Dan Injil pada hari ini mendengarkan kepada kita tentang kisah Yesus dimuliakan. Kisah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke atas sebuah gunung yang tinggi untuk mereka bersendirian berdoa. Sewaktu itu, tiba-tiba Yesus bertukar ataupun berubah. Pakaiannya bertukar menjadi berkilauan, sangat bercahaya. Yesus telah dimuliakan dan dinyatakan kepada kita yang dia bukan sekadar manusia biasa, tetapi Yesus adalah kudus, anak Allah yang mulia. Jadi pengalaman ketiga-tiga murid Yesus sangat menakjubkan. Apatah lagi apabila mendengar Allah bersabda mengenai Yesus, inilah putraku, dengarkanlah dia. Dan kepada kita mungkin kita tertanya-tanya, mengapa pengalaman Yesus dimuliakan ini berlaku dengan sangat pantas di hadapan para muridnya? Ini adalah kerana mereka perlu diteguhkan mengenai masa depan mereka tentang sebagai pengikut Kristus yang setia. Memegang pengalaman ini dengan sangat erat sambil menanggung penderitaan yang akan mereka hadapi, untuk mengingatkan bahawa apapun yang harus mereka tanggung dalam perjalanan itu sangat bernilai. Yesus tidak mengabulkan keinginan Petrus untuk tetap berada di adegan itu, tetapi menuntun mereka kembali meneruni gunung. Dengan kata lain, kembali ke realiti kehidupan. Catatan transfigurasi ini ataupun Yesus dimuliakan di atas gunung ini
memberitahu kita bahwa Tuhan selalu memberikan harapan sekilas tentang masa depan yang dijanjikan. Pengalaman para murid memberitahu kita bahwa kita diundang untuk merenungkan pengalaman ini dan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Seperti para murid dalam hidup mereka yang menanggung banyak kesulitan. Ini tidak semua tentang penghiburan. Pasti ada saat-saat dalam hidup ketika kita tidak merasakan penghiburan, ketika kita tidak merasakan kemuliaan Tuhan di sekitar kita. Namun, Tuhan tetap bersama kita, bahkan di masa-masa kesulitan. Jadi, Prapaskah adalah saat ketika kita harus bergerak maju dengan iman, meski tidak ada penghiburan. Sekali lagi, kita mengalami saat-saat damai, gembira, rekonsiliasi atau pengampunan, menunjukkan Tuhan menyertai kita. Setiap kali kita menjangkau untuk membantu orang lain adalah momen transfigurasi, baik untuk diri kita dan kepada orang lain. Setiap kali seorang menunjukkan kepedulian dan prihatin kepada kita adalah saat ketika Tuhan menjangkaui kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita sungguh diberkati karena melalui transfigurasi Yesus, kita melihat masa hadapan kita sebagai seorang Kristian, bahwa sementara kita memikul salib kita setiap hari, kita akan melihat Yesus Kristus dalam segala kemuliaannya seperti pada saat Dia dimuliakan kelak. Amin.